Ya tapi kan ini selama jutaan tahun memang Ya. kita sudah tahu bahwa Ya. tagline kan, indah pada waktunya. Iya, masalahnya itu indah pada waktunya apa? Jadi kalau tadi Pak Anta bilang, ya kalau lagi sakit sabar aja deh, nanti indah pada waktunya. Tahu mati. Jadi indahnya di mana? Iya, kita berjumpa lagi dalam podcast Akap Anta Kirana Asabwa. dari Keblinger. Jadi kebenar. Ya, ketemu lagi kita ya. Iya dong. Gini Pak Bos, Yes, gimana? setiap kali kita mengalami kesulitan ya, kesusahan, mungkin ada yang pacaran, putus nggak jadi, bahkan ada yang mau menikah, nggak jadi menikah, Oke. bahkan kemudian terjadi kecelakaan, ya, ada sakit penyakit. Boleh kan kita berkata bahwa kalaupun sekarang saya belum mendapatkan ini, pasti indah pada waktunya lah nanti. Ya dong, mungkin saya sekarang jomblo nih, single, pasti indah pada waktunya. Ya. Mungkin saya belum dapat kerjaan, Ya. tapi pasti indah pada waktunya. Oke, tergantung. Kok kalau nanya ke lu selalu jawabannya tergantung Ya sih, Bos? harus Banta, kan balikin dulu ke firman. Indah pada waktunya tuh ada di Pengkhotbah pasal 3. Mau cek nggak? Iya, ayat 11 kalau nggak salah. Iya cek dong. Ya, Kita makanya cek. karena ayat itu kan berkata segala sesuatu pasti indah pada waktunya. Iya. Berarti kalau belum indah sekarang, pasti nanti waktunya Tuhan kan pasti akan indah. Iya kita cek ayatnya Oke, bilang oke. apa kan gitu. Oke, ya, kita Jangan sampai ambil kita Alkitab ngomong dulu. nggak ada Alkitabnya, nggak tahu firman Tuhannya. Indah Oke. pada waktunya gitu. Ya kita Sip. lihat, coba Pengkhotbah 3 ayat 11 ya. Saya bacain nih Pak Anta. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pak Anta jangan potong cuma bagian A-nya saja. Karena ayatnya ini kesatuan Pak Anta, nggak bisa dipisahkan. Ya tapi kan ini selama jutaan tahun memang Ya. kita sudah tahu bahwa Ya. tagline kan, indah pada waktunya. Iya, masalahnya itu indah pada waktunya apa? Nih, saya buka gini aja nih. Pengkhotbah itu kitab temanya kesia-siaan hidup, Pak Anta. Ya betul. Kalau temanya kesia-siaan hidup dan pada akhirnya penulis Pengkhotbah si Raja Salomo itu berkata segala sesuatu adalah sia-sia, indahnya di mana? Ini yang nulis indah pada waktunya aja berkata segalanya sia-sia. Jadi indahnya di mana, Pak Anta? Apa yang kita tunggu kalau segala sesuatu sia-sia? Oke. Nah gitu. Oke. Jadi kalau tadi Pak Anta bilang, ya kalau lagi sakit sabar aja deh, nanti indah pada waktunya. Tahu mati. Jadi indahnya di mana? Ya paling nggak kan memberikan motivasi ya. Nah kalau mau memberikan motivasi jangan pakai ayat ini dong, pakai ayat yang lain. Jadi ayat ini tidak sedang bicara tentang supaya engkau memotivasi orang atau memotivasi dirimu sendiri bahwa sesuatu yang di depan nanti jauh lebih baik dari sekarang. Bukan. Makanya dikatakan ayatnya bilang gini, ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Lalu tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nih kok saya malah baca ayat ini jadi bingung ya. Nah itu. Coba jelasin tuh. Kan yang sering kali yang Iya. kita gunakan atau yang netizen Iya, tahu, betul. kan ia atau Tuhan Iya. membuat segala sesuatu Iya. indah pada waktunya. Iya. Berarti kalau sekarang belum indah, Ya. ya itu artinya nanti pasti akan indah. Iya, itu kan netizen, Nah, bukan Tuhan. oke. Kalau Tuhan lewat Salomo sedang berkata gini, kalau kamu percaya segala sesuatu indah pada waktunya, kamu jangan cuma percaya nantinya. Tapi sebelumnya juga kamu harus percaya. Jadi gini, kalau kita sepakat dengan statement yang di awal tadi Pak Anta, kalau saya sakit nih, kalau saya kecelakaan, udahlah saya sabar aja. Saya motivasi diri saya bahwa nanti besok akan lebih indah dari hari ini. Pertanyaan gini, kamu beriman mengatakan indah pada waktunya setelah kamu kecelakaan atau justru sebelum kamu kecelakaan? Makanya Alkitab berkata dari awal sampai akhir. Ada kurun waktu dalam kehidupan manusia yang kita harus pahami bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Bukan ketika kita sedang merespon sesuatu peristiwa, Panta. Oke. Gitu. Oke. Jadi indah pada waktu. Loh, saya kok malah jadi sadar nih. Ternyata indah pada waktunya itu N-nya huruf kecil. Nah, apalagi itu. Yang selama ini kita percayai kan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, Iya. waktunya Tuhan kan. Nah. Ternyata nya N kecil nih. Bukan. Berarti waktunya siapa? Waktu kejadian-kejadian itu terjadi. Berarti bukan waktunya Tuhan ya? Bukan.
Jadi kecelakaan, kalau tadi ambil statement kecelakaan. Contohnya, saya kecelakaan, besok akan lebih indah dari hari ini. Jangan pakai kecelakaan lah. Ya, Kita pakai jomblo aja lah. Jomblo. Katakanlah sekarang Boleh. masih jomblo kan. Boleh. Kemudian pengen punya pacar, Ya, pengen nikah. oke. Lalu saya berkata, pasti segala sesuatu indah pada waktunya. Iya. Waktunya itu waktu jomblo. Bukan waktu setelah jomblo. Kalau konteks ayat ini, nyanya bukannya besar, bukan Tuhan. Artinya kan nyanya peristiwa-peristiwa yang sedang kita hadapi. Berarti kalau tadi contohnya jomblo, kapan indah pada waktunya? Waktu kalian mengalami jomblo. Jadi ini bukan peristiwa yang sesudah yang kita alami, Panta. Justru dari awal tadi saya bilang, sampai hari ini ketika kita alami kejombloan tadi itu, kita sedang berkata indah pada waktunya. Oke. Gitu, Jadi nih sorry nih, gua mau biar lebih jelas ya. Iya. Apakah artinya bahwa indah pada waktunya itu setiap musim dalam hidup kita itu mempunyai keindahannya sendiri? Persis. Jadi kalaupun saya jomblo, Iya. ini ada indahnya. Indah dong. Nanti menikah ada indahnya. Musim penghujan, musim kemarau, musim omikron, ada keindahannya juga. Termasuk musim pandemi ini ada indahnya, Panta. Itu yang dimaksud sama Jadi Salomo. indah pada waktunya itu bukan bahwa nanti suatu hari Tuhan akan membuat keadaan saya lebih indah dari sekarang. Bukan. Karena N-nya N kecil ya. N kecil. Coba dong Peristiwa dijelasin demi lagi dong peristiwa. biar kita semua bisa ngerti ya Bapak Ibu ya. Ini saya buka ayat lagi nih. Ayatnya yang nulis sama Salomo. Salomo. Amsal 14 ayat 12 sampai 13. Dikatakan gini, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Oke. Salomo menulis ada orang yang menyangka jalannya lurus tapi ujungnya maut. Saya mau tanya, kalau konteksnya kita tarik kepada masa kini, berarti Salomo sedang bicara apa? Bicara tentang ujungnya atau bicara tentang jalannya? Tentang jalannya. Berarti keindahan demi keindahan itu justru kita hadapi dan kita rasakan ketika kita berjalan, Panta. Bukan ujungnya, karena kita nggak pernah tahu ujungnya itu apa. Kita seringkali salah menduga bahwa kalau kita sakit sekarang besok akan sembuh. Kalau misalnya besok mati, indahnya di mana? Jadi sebagai orang percaya, mari kita punya pemahaman yang benar. Bahwa setiap musim hidup kita, tadi yang Pak Anta sampaikan, semuanya itu indah. Dari awal sampai akhir. Oke. Makanya sekalipun tema pengkhotbah ini adalah kitab tentang kesia-siaan, para bapak-bapak gereja, para kanonisasi dulu itu memasukkan kitab pengkhotbah. Buat apa sih ada firman Tuhan isinya sia-sia? Sia-sia buat apa hidup, buat apa bekerja, sia-sia. Kenapa dimasukkan? Karena ternyata ada esensi yang penting. Bahwa hidup ini bukan bicara tentang nanti. Hidup ini bicara tentang dari awal bahkan hari ini. Oke. Itu, Pak. Iya, berarti sekarang pun kita lagi siaran podcast ini. Ya? Ini bisa kita nikmati keindahannya juga. Nah, itu betul. Ya, indah pada waktunya. Iya. Berarti ketika musim salju Ya. ada keindahannya. Yes. Ya, Jelas. pada waktu kemarau ada keindahannya. Jelas. Ya, ia membuat segala sesuatu Ya. indah pada waktunya. Ya. Nah, nyanya itu adalah jalannya sebuah keadaan, Betul. bukannya Tuhan. Betul. Oke. Waduh, ini yang keblinger jadi kebener nih beneran ya. Oke. Gitu, Pak. Makanya kalau jadi orang Kristen ditanya nih, "Bos, kapan kamu merasakan sukacita?" Saya bilang merasakan sukacita itu tiap hari, Pak. Kenapa tiap hari? Karena tiap hari itu indah. Meskipun kita ada masalah, ada tantangan, Pak. Tapi kalau kita pahami bahwa hidup kita dipimpin Tuhan, hidup kita disertai Tuhan, maka setiap keadaan hidup kita pasti indah. Nah, paling tidak gini, ada pembelajaran yang kita bisa ambil. Ya, ya, Begitu, Pak. ya. Saya mau baca lagi ya. Baca dong. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, Nyanya bukan Tuhan, yes. tapi pada sebuah keadaan atau situasinya Ya. itu. Berarti dalam situasi keadaan apapun, Tuhan bisa membuat itu indah buat kita. Betul. Jadi ini bukan sebuah pengharapan nantinya. Betul. Tapi sekarang pun bisa kita lewatin keindahannya. Persis. Makanya kita mengucap syukur dalam segala hal. Iya, itu. Oh, jadi terkoneksi ya. Iya. Oke, Jadi tiap hari hidup kita indah, Banta. indah ya. Apa sih yang perlu kita khawatirkan? Orang indah. Oke. Berarti kalau ada teman-teman Bapak Ibu yang hari ini
masih terus mengharapkan ya suatu hari Tuhan pasti buat indah pada waktunya Tuhan. Dipanjangin pada waktunya Tuhan. Ternyata di sini bukannya Tuhan, tapi nya kecil, n-nya kecil. Iya. Ya, silakan. Jika ada yang mau berpendapat, boleh juga tulis di kolom komentar. Silakan. Nanti kita diskusikan rame-rame di situ. Ya, betul. Oke, jadi ada nggak closing statement buat topik ini nih? Siap. Jadi gini, Bapak Ibu, teman-teman, kalau kita menyadari bahwa Tuhan sudah mengatur segala sesuatu hidup kita dari awal sampai akhir. Kalau kita menyadari nih, kita menyadari, kita meyakini, kita percaya bahwa Allah yang memegang kendali, maka tidak mungkin kita berkata ada musim, ada kejadian, ada peristiwa dalam hidup kita yang tidak indah. Oke. Ya dong, kecuali kita berkata gini, Tuhan itu gak bisa ngatur hidup saya. Tuhan gak bisa bertanggung jawab sama hidup saya. Mungkin kita bisa berkata ini gak indah. Tapi kalau kita percaya bahwa Dia mengatur dari awal sampai akhir perjalanan hidup kita, sudah seharusnya kita berkata indah pada waktunya. Itu. Ngomong begitu jadi pengen nanya lagi. Boleh. Nggak jadi closing statement nih. Jadi indahnya Tuhan dengan indahnya kita beda maksudnya. Ya beda dong, persepsi siapa nih? Oh kan biasanya indah pada waktunya nunggu nanti dapat jodoh, nunggu dapat kerjaan, ya kan? Indah kan? Iya, itulah kenapa Tuhan berkata berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Jangan ngelihat dulu baru berkata indah. Bahkan tidak melihat pun kita bisa berkata tetap indah. Iya, selamat menikmati keindahan waktu Tuhan. Kita hari ini teman-teman Bapak Ibu nonton podcast Akap ini juga, ini adalah sebuah keindahan. Ya, silahkan sharingkan, bagikan link podcast ini supaya makin banyak orang bisa berdiskusi bersama-sama mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Sampai ketemu di dalam program podcast Akap selanjutnya. God bless you.